baptiso. Baptiso ini artinya membasuh. Membasuh itu ritual penyucian orang Yahudi. Itu namanya membasuh, baptiso. Nah, kata baptis, bahasa Inggris adalah baptisi, artinya membaptis. Nah, kata membaptis ini itu mengandung pengertian dalam bahasa Inggris dimasukkan dalam air, yaitu baptiso, bahasa aslinya. Bahasa Alkitab, bahasa asli Alkitab baptiso. Bahasa Inggrisnya baptisi. Baptisi ini adalah membaptis, dimasukkan dalam air. Jadi gereja Pentakosta menganut paham Alkitab, mengikuti cara Alkitab, dimasukkan di dalam air. Kamus bahasa Indonesia, baptis artinya memandikan untuk mensucikan, dimandikan untuk disucikan. Jadi dimandikan ini adalah mengandung pengertian semua tubuh kita dimandikan. Sehingga karena semua tubuh kita dimandikan, itulah sebabnya dimasukkan di dalam air untuk dimandikan. Jangan sampai ada satu bagian tubuh yang terlewatkan. Kenapa? Karena baptisan itu adalah tanda pengampunan dosa. Ya. Next ya. Nah, mengapa harus dibaptis? Perhatikan ini. Pertama, karena baptisan adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi baptisan itu bukan perintah manusia, tapi perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Coba baca Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Christian baca. Baru Tommy baca Markus 16 ayat 15 sampai 16. Jadi baptisan itu bukan perintah gereja, tetapi perintah Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi penguasa sorga dan bumi adalah Yesus. Dan ketika Yesus mendekati murid-murid, dia memerintahkan murid-murid, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi baptisan itu bukan ritual gereja, tetapi perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu langsung kepada murid-murid. Maka gereja harus melaksanakan. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Tommy. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan. Perhatikan, itu perintah Tuhan sendiri, percaya sendiri. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan. Jadi kalau ada orang berkata baptisan itu tidak menyelamatkan, salah. Justru baptisan itu adalah salah satu syarat keselamatan. Siapa yang percaya dibaptis baru diselamatkan. Gitu. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus harus mengambil bagian dibaptis, karena syaratnya itu diselamatkan. Amin. Itu perintah Tuhan ya. Oke, next ya. Nah, kedua, mengapa harus baptis? Yang kedua, sebagai tanda pengampunan dosa dan mau hidup baru dalam pertobatan. Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39. Christian, tolong dibaca. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Jadi ketika Rasul Petrus berkata, "Berilah dirimu dibaptis supaya kamu
baptisan itu adalah tanda pengampunan dosa dan mau hidup baru dalam pertobatan. Jadi ketika orang itu dibaptis, maka dosanya diampuni. Ya, hidup baru dalam pertobatan. Kisah Rasul 2 ayat 38-39 jelas berkata, Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis supaya dosamu diampuni. Yang ketiga, mengapa harus dibaptis? Supaya diakui oleh Tuhan sebagai anak. Coba Tommy Matius 3:17. Matius 3:17. Supaya diakui oleh Tuhan sebagai anaknya. Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Ketika Yesus selesai dibaptis, ada suara dari mana? Dari surga. Terdengar apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku. Jadi baptisan itu supaya kita diakui oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus dibaptis, baru ada pengakuan. Inilah anakku yang kukasihi. Ketika Tommy dan Christian dibaptis, ada pengakuan Tuhan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi betapa penting kita dibaptis supaya diakui Tuhan sebagai anaknya. Yang keempat, supaya menjadi penghuni kerajaan surga. Lukas 15 ayat 10. Supaya menjadi penghuni kerajaan surga. Kalau Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa dalam surga. Nah, karena ada satu orang yang berdosa bertobat dibaptis, ada sukacita di surga. Artinya mereka bersukacita karena ada penghuni baru datang. Wah, ketika Tommy dan Christian dibaptis, menjadi penghuni kerajaan surga dan malaikat surga bersukacita. Amin. Luar biasa bukan? Jadi makna sebuah baptisan itu luar biasa. Next ya, yang ketiga, bagaimana caranya dibaptis? Nah ini masalah. Karena ada yang baptis pakai bendera, ada yang baptis pakai hosti, ada yang baptis pakai percik air 1 gelas, kemudian dipercikkan di jidat, tapi ada yang baptis selang. Nah gereja Pentakosta mengambil paham baptis selang karena mengikuti cara baptisan Tuhan Yesus. Nah bagaimana caranya dibaptis? Dicelupkan atau diselamkan di dalam air. Matius 3 ayat 13 sampai 16. Tolong bacakan Matius 3 13 sampai 16. Matius pasal 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Nah lihat, Yesus sendiri sebagai Tuhan dibaptis, maka pengikut Yesus harus dibaptis. Nah caranya bagaimana? Yesus datang di mana? Di sungai Yordan. Sungai Yordan, tidak di air yang 1 gelas, tidak di air yang kecil, tidak dengan hosti, tidak dengan bendera, tapi Yesus sendiri datang di sungai Yordan, dicelupkan di sungai Yordan, diselamkan di sungai Yordan. Nah, terus orang berkata begini, nah kalau begitu, kalau begitu baptisan Yesus itu aja, baptisan Yesus baptis aja di sungai Yordan. Nah, itu kan masalah. Kan Yesus baptis sungai Yordan, baptis aja di sungai Yordan, tapi tidak. Kisah Rasul 8 ayat 38 ke 9, sida-sida dibaptis di Yerusalem dan di Gaza. Coba. Si Christian, Kisah Rasul 8 38 ke 9. Dalam air baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Kudus Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu, tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Lihat. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Banyak air di sungai Yordan. Sida-sida dibaptis di antara Yerusalem dan Gaza. Di situ banyak turun ke dalam. Kita berkata turun ke dalam air. Jadi tempat boleh berbeda,
Tidak harus di Sungai Yordan, tetapi caranya sama. Turun di dalam air, dicelupkan. Nah, ini lagi ya, ini seperti ini. Turun ke dalam air, dicelupkan. Karena tempat boleh berbeda, tapi caranya sama. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, sida-sida dibaptis di antara Yerusalem dan Gaza. Tempat berbeda, tapi dua-duanya turun ke dalam air. Nah, seperti ini. Ya. Nih, Yohanes membaptis di Ainon dekat Salim. Beda tempat tadi. Tapi caranya tetap sama. Kisah Rasul 10 ayat 4, Kornelius dan orang banyak dibaptis di Yope. Nah, jadi baptisan yang benar dengan cara diselamkan di dalam air yang banyak. Tempat boleh berbeda, tetapi caranya dibaptis harus sama, diselamkan. Jadi dibaptis di sini boleh, dibaptis di kolam renang boleh, di laut juga boleh. Yang penting dicelupkan di dalam air. Tempat boleh berbeda, caranya sama. Itu baptisan yang benar. Seperti yang Yesus contohkan kepada kita. Seperti ini, dibaptis di laut. Kalau tadi ini di kolam renang, ini dibaptis di laut. Yang penting dicelupkan. Ini banyak sekali dibaptis. Baptisan begini, jadi harus ditenggelamkan. Nah, apa persyaratan untuk baptis? Poin terakhir. Persyaratannya satu, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah 8 ayatnya, Kisah 10 ayat 48. Coba, Kisah 10 ayat 48. Kisah 10 ayat 48. Itu persyaratan untuk baptis. Kisah 10 ayat 48 ada. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan dia. Jadi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang dibaptis dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-48 dikatakan bahwa Petrus menyuruh mereka percaya kepada Yesus, baru dibaptis. Jadi syaratnya sederhana. Percaya Tommy dan Christian, saya percaya yakin percaya kepada Tuhan. Jadi itu sudah menjadi syarat. Yang kedua, persyaratan dibaptis berkomitmen untuk hidup baru dalam pertobatan, meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Jadi kalau sudah dibaptis, menjaga hidup kudus, menjaga rumah tangga nanti kudus, tidak boleh selingkuh dan sebagainya, maka itulah syarat baptisan. Sehingga kita hidup baru. Dulu merokok, sekarang tidak merokok lagi. Dulu suka dugem, sekarang tidak dugem lagi. Kenapa? Karena sudah menjaga hidup baru di hadapan Tuhan. Berkomitmen. Jadi ketika sudah dibaptis, maka ada komitmen. Roma 6 ayat 4. Christian, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi itulah syarat baptis. Cuma dua, percaya kepada Yesus, komitmen hidup baru dalam pertobatan, meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Syaratnya. Kami siap dengan syarat ini. Siap ya. Sudah mengerti kan baptisan? Oke, kita akan menuju ke kolam baptisan. Nyanyi dulu satu lagi. Tuhan yang firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Bapa di sorga, sebagai perintahmu kepada hambamu, hari ini akan menjalankan baptisan dua kekasih yang akan menggenapi kebenaran firman Allah. Tolong acara ini ya Tuhan Allah Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Alkitab berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya panggil saudara Tommy Yohanes Suhono. Nama baptisannya Yohanes. Mari dong ke sini. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. hidupku, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tommy Yohanes Suhono, hari ini Minggu 6 November 2022. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus akan membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda pembaharuan hidupmu mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia nanti. Haleluya, dia haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saya panggil Christian Daniel, bisa masuk ke dalam baptisan, sekolah baptisan. Menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku Di dalam jadi bukti kebesaran. Saudara Christian Daniel, hari ini Minggu 6 November 2022, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus akan membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda pembaharuan hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Demi nama Yesus. Bersama Yesus Tuhan, Ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia naik. Roh Kudus turun. Ibu Gembala tutup dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan sudah menolong acara baptisan air. Tuhan sudah
Malaikat di surga sudah disenangkan, Tuhan sudah disenangkan. Malaikat surga bertempik sorak dengan dua jiwa boleh bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan akan berkati anak-anak kami yang sudah menjalani proses baptisan selam ini. Terima kasih Bapa, semua kami sudah diberkati dan kami akhiri acara baptisan selam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saatnya Alvaro